Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik alat konstruksi di Tangerang Selatan terbakar, warga khawatir api merembet ke pemukiman. Tidak tepat sasaran, ASN Kota Serang diduga menerima bansos. Pasokan berkurang, harga cabai dan ayam potong di Tangerang mengalami kenaikan. Hingga saat ini, pemerintah masih menggelontorkan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Namun sejumlah penerima bantuan diduga tidak sesuai dengan kriteria. Seperti yang ditemukan di Kota Serang, menurut pihak Dinas Sosial, penerima bansos diduga berstatus aparatur sipil negara. Selain itu, pihak Dinsos juga menemukan nama-nama penerima yang diduga terindikasi terlibat perjudian daring. Sebagai efek jera, penerima bantuan tersebut akan dinonaktifkan sementara waktu. Kepala Dinas Sosial Kota Serang menduga adanya ASN yang menerima bansos imbas dari pengangkatan P3K yang baru-baru ini dilakukan pemerintah Provinsi Banten. Yang mana ASN sebelumnya masuk ke dalam data penerima bantuan masih berstatus masyarakat umum saat pendataan. Kemarin dapat tembusan dari Kemensos kurang lebih ada 1.500 masyarakat Kota Serang yang terindikasi adanya judol dan terindikasi ada beberapa yang ASN. Nah, jadi itu mulai saat ini mereka dinonaktifkan, mereka tidak mendapatkan bantuan KKS karena sudah ada terindikasi mereka ikut di judol dan ada beberapa ASN. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial akan melakukan pendataan ulang dengan menyeluruh agar bantuan tepat sasaran. Penyaluran bantuan juga akan dilakukan secara langsung dari Dinas Sosial kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Anggota kepolisian dari Subdit Renakta Ditkrimun Polda Banten menangkap seorang pria yang diduga telah mencabuli anak di bawah umur yang juga merupakan keponakan pelaku. Pelaku sempat membantah, namun pelaku berinisial I tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan bukti-bukti. Orang tua korban yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik terpaksa menitipkan anaknya yang berusia 3,5 tahun kepada I yang merupakan paman korban karena tidak ada yang menjaganya saat mereka bekerja. Orang tua korban yang curiga karena anaknya selalu mengeluh kesakitan pada kemaluannya membawa korban ke klinik terdekat. Dokter klinik tersebut menyatakan selaput kemaluan korban telah robek karena upaya paksa. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menyelidiki kasus ini. Pelaku juga sempat dipanggil sebagai saksi, namun karena adanya indikasi melarikan diri, polisi menjemput paksa pelaku di rumahnya. Sementara ini anak sebenarnya dititipin ke orang tuanya nih bekerja dan dititipin ke waknya atau pamannya. Jadi waknya nih pamannya ini selaku waknya nih dititipin oleh si korban ASY ini ke rumahnya. Jadi pada saat dititipin itu dilakukanlah cabul. Memang pada saat pemeriksaan kita dapatin juga di korban dari HP-nya pelaku kami melihat bahwa ada bukti-bukti dia sempat melakukan foto berdua selfie di dalam kamar dengan korban bersampingan dengan menggunakan pakaian yang sama pada saat itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Pelaku pencurian motor semakin nekat saat mencuri motor yang menjadi sasaran. Mereka tidak segan masuk ke dalam rumah korbannya. Mereka saling berbagi tugas, satu pelaku menunggu di luar dan satu pelaku sebagai eksekutor. Pelaku tergolong nekat karena pencurian ini dilakukan sore hari di saat banyaknya warga berlalu lalang. Menurut korban, motornya hilang setelah dirinya tidak lama masuk ke dalam rumah usai mengantar temannya sehabis berkunjung.
Aksi pencurian di wilayah ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, tetangga korban juga pernah kehilangan sepeda motor dan mobil. Itu kan dalam keadaan saya sholat seperti ini ya, cuma nggak saya gembok. Terus saya masuk, saya sholat, terus keluar lagi jam 5 lebih dikit saya buang sampah. Buang sampah, saya masuk lagi ke kamar. Masuk ke kamar, saya keluar itu sekitar jam 5:30 lah mau maghrib. Itu pagar sudah separuh buka. Iya, sudah separuh buka. Sedangkan saya masuk tuh nggak lama. Pertamanya sendiri masuk, terus yang terakhir baru berdua tuh sama temennya, 2 orang. Saya mau pergi. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Cipondo, Resor Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.